22. Ya. Stipram. Ambil apa Stipram itu berarti? Diploma 3 saya. Diploma 3 pariwisata gitu. Perhotelan. Ya? Perhotelan. Oh. Saya juga mantan hotelier. Saya resort biasanya, jadi nggak hotel. Jadi sedikit banyak tahu tentang hotel. Mas Rafael. Kalau Mas Akbar dari mana? Dari Palembang? Iya. Oh, udah lama di Jogja? Hampir mau 2 tahun sih. 2 tahun? Ya. Sekarang kerja di? Di arah Gejayan, di Valdo, PT Valdo. Orang Palembang, orang awak berarti? Ya. Mas Akbar, dah. Oh Mas, dipakai Mas Akbar lah, kita ngobrol bareng-bareng lah. Boleh Mas ya? Teman kuliahnya? Enggak. Enggak, jadi teman main atau Teman gimana? main. Ya, teman main doang. Teman main. Oke, bismillah. Yang mana nih? Yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali menjadi saksi ikrar syahadat seorang anak muda dari Klaten yang sekarang tinggal di Jogja ya. Yang malam hari ini berarti ini akan menjadi pensyahadatan kedua. Yang sebelumnya tadi siang pensyahadatan di Masjid Gede Kauman ya, itu warga negara Austria ya. Lebih jauh Mas, Klaten nggak ada apa-apanya, 1 jam cuma ya Klaten. Nah itu Austria 20 jam katanya. What religion was you before? Katolik. Catholic. Nah, alhamdulillah tadi siang pensyahadatan berlangsung lancar di Masjid Gede Kauman. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan mengadakan ikrar syahadat di sini di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Dan bersama saya sekarang sudah ada Mas siapa? Mas Rafael. Nama lengkapnya apa, Mas? Rafael Novareino Afrianto. Nah, dipanggilnya Rafael. Rafael. Ya? Baik. Bismillah. Mas Rafael yakin mau masuk Islam? Yakin. Yakin. Yakin, Pak. Ada yang maksa nggak? Nggak ada. Ada yang menjanjikan, mengiming-imingi? Nggak ada. Nggak ada. Benar ya? Benar. Pilihan sendiri. Ya. Kenapa Mas Rafael mau masuk Islam? Tertarik aja. Apa yang bikin tertarik sama Islam, Mas Rafael? Ya, sering dengar cerita dari teman-teman aja sih. Sering Ya, ngobrol sama ya, sering teman-teman? ngobrol. Jadi ya ikut tertarik gitu. Emang ngobrolin apa kok bisa sampai tertarik sama teman-teman? Lebih ke waktu bulan puasa gitu-gitu aja sih. Kegiatannya tertarik aja. Oke, berarti kalau Mas Rafael sudah yakin mau masuk Islam, sudah tahu belum tentang Islam sebelumnya? Sedikit. Apa tuh berarti? Tentang apa? Rukun Islam. Apa tuh rukun Islam tuh? Rukun Islam ada syahadat, ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Oh, udah lulus ini berarti. Berarti siap ya. Berarti setelah dengan ikrarnya Mas Rafael ini, Mas Rafael masuk Islam. Ketika Mas Rafael menjadi seorang Muslim, berarti harus sholat sehari minimal 5 kali, ya kan? Ditambah setahun ada puasa sebulan di bulan Ramadan, puasa Ramadan, ya, berzakat dan berhaji, ya, itu betul. Dan yang paling utama adalah bersyahadat itu tadi ya. Maksudnya syahadat adalah mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Jadi yakin di dalam hati bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, ya. Dan mengikuti segala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu sedikit makna tentang syahadat. Lebih dalam lagi nanti kita belajar bareng-bareng insya Allah nanti di Mualaf Center Yogyakarta. Mas Rafael bisa mengagendakan waktu kita belajar bareng-bareng di kajian. Karena di Jogja kan tinggalnya kan, kita ada kajian Sabtu malam. Ini sama teman-teman mualaf yang lain, sama teman-teman hijrah, nanti kita akan belajar bareng Sabtu malam ba'da Isya, kurang lebih jam 8 makanya.
Nanti kita belajar sama-sama. Nah, itu. Baik. Kalau sekarang tinggal sendiri, ngekos berarti. Ngekos sendiri. Orang tua sudah tahu Mas Rafael mau masuk Islam? Sudah tahu. Sudah ngasih tahu. Sudah. Gimana respon mereka? Ya awalnya sedih gitu. Cuma lambat laun ya udah paham lah kalau saya kan udah dewasa gitu. Bisa mengambil keputusannya sendiri gitu. Emang ngasih tahu orang tua dari kapan? Udah lama? Lumayan lama sih. Sebulan yang lalu lah. Oh, kurang lebih sebulan yang lalu. Tapi sekarang sudah bisa menerima. Ya sudah. Dari keluarga termasuk yang religius atau? Kalau dari keluarga ibu Katolik semua memang. Jadi terbilang religius. Kalau dari ya sering ke gereja, sering aktivitasnya di gereja gitu, aktivis. Aktivis gereja juga. Ya, kalau dari bapak memang Bhinneka Tunggal Ika. Keluarganya. Ya, Tapi jadi bapaknya ada Katolik. Islam, ya bapak Katolik. Berarti sebenarnya perbedaan agama di dalam keluarga nggak begitu ini ya, nggak begitu asing lah ya sebenarnya. Ya. Oh, baik. Dan alhamdulillah. Kakak, adik ada? Anak pertama, adik ada 3. Ada 3. Ya. Kecil-kecil masih. Yang pertama kuliah, yang 2 masih kecil. Mereka tahu juga? Kalau mereka belum tahu. Belum tahu. Ya. Fine-fine aja lah nama adik-adik biar ngikut aja loh istilahnya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita segerakan aja Mas Rafael. Aman nggak? Mau minum dulu nggak? Silakan. Jadi Mas Akbar kaget nggak nih tiba-tiba diajakin temennya datang untuk ngelihat orang masuk Islam nih? Kalau kaget tuh nggak terlalu juga sih, cuman kayak heran aja. Heran ya. Ini pertama kali lihat orang masuk Islam kan? Kalau ngelihat orang masuk Islam tuh sering, soalnya kan adik dari ayah kan juga ustadz juga kan, jadi kan udah sering kan ngeliat kadang kumpul di nenek kan. Di Palembang ya? Jadi nggak terlalu kaget betul gitu. Oh, ponakannya ustadz. Ya. Oh, Masya Allah, Mas Akbar. Masya Allah. Ya berarti ya kita segerakan aja ya. Oke, pensyahadatannya kan saya minta Mas Rafael untuk baca. Nah, sekarang Mas Akbar jadi saksi nih, temennya masuk Islam nih. Mas Rafael saya minta untuk baca surat ini dari atas sampai bawah ya, sampai nanti bagian ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Pada bagian pensyahadatannya lafaz Arab dan artinya saya minta nanti Mas Rafael untuk mengulang setelah saya. Gitu ya. Ada hari ini Rabu tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 16 Oktober 2024 Masehi. Oke. Baik, silakan dibaca. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Rafael Nova Reno Afrianto, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 November tahun 2000, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 16 Oktober 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Mas, biar kurang getaran tangannya. Agak dingin tangannya, tapi insya Allah aman. Ulangi setelah saya ya. Asyhadu. Agak keras ya, enggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Mas Rafael. Dengan ini ya, Mas Rafael resmi menjadi seorang muslim. Jadi memang mudah sekali untuk menjadi seorang muslim, cuman dari ucapan ya. Apa yang ada di dalam hati diucapkan melalui lisan dan dilanjutkan dengan perbuatan. Perbuatan itu ya sholat itu. Nah, jadi ketika seseorang yang sebelumnya dari agama apapun, dari kepercayaan apapun atau dari manapun ya, ketika masuk Islam ya hanya dengan ikrar lisan ini. Maka dari itu dalam Islam lisan itu sangat penting ya. Jadi lebih dijaga lisannya, karena kalau orang bisa masuk menjadi Islam karena lisan, maka orang pun bisa keluar Islam dari lisan. Nah, maka kita perlu mempelajari lebih dalam dan berhati-hati dalam ucapan dan terus menjaga segala ucapan dalam ucapan yang baik-baik gitu ya. Apa-apa aja nanti kita belajar bareng-bareng insyaallah. Akan kita adakan pembelajaran di sini. Nah, selanjutnya berarti dari ini tentu saja ini bukan akhir ya dari sebuah pencapaian. Ini adalah awal ya, dari sebuah perjalanan baru ya Mas ya. Jadi setelah ini lebih giat dan lebih kokoh untuk belajar ya. Jangan merasa sendiri, kita Mualaf Center Yogyakarta adalah keluarganya Mas Rafael juga ya. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Baik. Di sini banyak teman-teman mualafnya, jadi bisa belajar bareng, bisa sharing bareng. Nah, silakan tanda tangan sebelah sini, kenakan materai dan kertasnya. Dan nama jelasnya di atas garis. Satu lagi di tempat yang sama. Mas Akbar, tak tanda tangannya ya Mas Akbar ya. Di sini sama nama di garis. Di sini ya, Ya itu namanya. Ya. namanya Di garis itu, di atas garis. di sini. Ya. Sekali lagi Mas, di tempat yang sama. Makbar bukan Akbar ya? Hah? Oh, Muhammad Akbar. Ya, Muhammad Akbar. Hah? Ya, Muhammad Akbar. Oh. Oke. Oke, jadi ini nanti akan kita lengkapi. Yang sementara ini di sini dulu. Nah, kita lanjut Mas Rafael. Gimana perasaannya setelah masuk Islam?
lega. Lega, senang. senang. Ya. A step further ya, satu step menuju tujuan yang lebih jelas ya. Ya. Nah, apa rencananya Mas Rafael setelah ini? Ya, pelajari lebih dalam lagi. Mau belajar lebih dalam ya? Ya. Mas Rafael tahu Mualaf Center dari mana? Oh, dari internet, nyari di internet gitu, browsing. Alhamdulillah. Nah, ekspektasinya Mas Rafael apa nih ketika sebelum sampai ke Mualaf Center? Punya bayangannya apa nih tentang Mualaf Center? Gak berekspektasi Enggak apa boleh. sih. Begitu sampai sini gimana rasanya? Ya, Takut sih. punya Ya, takut. Iya. Oh, sempat takut. Sempat takut. Emang takut apa? Yang nerima tadi sangar apa? Enggak. Aman ya? Lebih ke ini aja sih, deg-degan gitu lah. Oh, deg-degan, nervous sebenarnya. Nervous. Bukan takut karena yang jaga sangar ya? Ya, bukan. Oke. Ini ada sedikit pingsan ya. Rasa peduli sesama muslim. Nah, yes. Muslim support muslim. Jadi muslim di luar sana yang mensupport dakwah kita Mualaf Center Yogyakarta dan menitipkan sebagian hartanya di sini untuk diserahkan kepada mualaf yang bersyahadat di sini. Nah, ini ada sedikit, ada Quran ya. Nah, ini full dalam bahasa Arab. Lalu disertakan ada satu buku Iqra. Salah satu metode belajar membaca Quran yang populer di Indonesia, Iqra. Saya yakin banyak sekali yang bisa mengajar dengan Iqra. Nanti bisa belajar dari Iqra juga. Ya, nanti cari siapa gurunya, teman boleh juga. Nah, ini ada buku panduan praktis hijrah. Nah, untuk kita teman-teman yang baru belajar Islam, baru mau tahu tentang Islam, jadi ada beberapa pengetahuan yang menjadi urgensi, mana yang harus didahulukan. Nah, di sini di Mualaf Center Yogyakarta kita telah menyusunkan satu buku yang mana memudahkan untuk mempelajari apa-apa aja yang harus dipelajari dan duluan gitu ya. Nah, ini ada tentang akidah, di dalam buku ini ada tentang akidah, yaitu tentang mengenal Allah ya. Jadi ya, seperti yang sering dikatakan pepatah, saya nggak tahu siapa itu pepatah, tapi saya sering dengar kayak gitu ya, tak kenal maka tak cinta ya. Maka bagaimana kita bisa mencintai Allah, ya kita mengenal Allah ya. Sebelumnya kan baru tahu aja ya. Setelah ini cari tahu lebih sampai mengenal. Nah, mengenal nanti mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka setiap apa yang diperintahkan Allah akan kita jalani dengan kesungguhan hati, dengan senang ya, tanpa ada rasa paksaan sama sekali. Biasanya bakalan begitu. Nah, lalu tentang ibadah, apa itu sholat ya, gimana caranya sholat ya. Lalu puasa Ramadan gimana, zakat dan haji, ini ada nanti dalam sini dibaca dan bisa didiskusikan dengan yang membimbing nanti ya. Berikutnya ada akhlak. Jadi Islam ini tidak hanya sekedar ajaran kepada manusia untuk beribadah ya. Tapi Islam ini juga mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain ya, begitulah makhluk sosial ya kan. Jadi kita tidak hanya berinteraksi dengan Allah, tapi kita juga berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya ya. Itu ada babnya akhlak ya, dan juga Quran. Sebagaimana Quran ini adalah satu buku panduan hidup kita ya. Jadi kita hidup berdasarkan apa yang ada di dalam Quran ya. Apa-apa yang kita mau lakukan yang berdasarkan apa yang ada dalam Quran. Nah, makanya ada sedikit tentang Quran di sini dan lebih banyaknya di Quran. Nah, gitu. Itu buku panduan praktis hijrah, lebih sering-sering nanti dibaca dan didiskusikan. Ini ada sarung dan ada satu baju koko. Nah, biar ketok muslimnya. Nih, silakan. Terima kasih. Bermanfaat. Ya, alhamdulillah.
mau nyampein pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang masih takut-takut mau masuk Islam? Mas Rafael kan tadi sempat takut mau masuk Islam. Emang takut apanya sih? Takut salah ngomong aja sih. Salah ngomong gimana tuh? Ya yang kayak tadi baca syahadat. Tapi salah nggak? Kurang tahu. Enggak lah, insya Allah enggak. Setiap hari seorang muslim itu tiap hari akan mengulangi syahadat, ya, akan mengucapkan, mengikrarkan syahadat. Jadi kalau sekarang belum fasih betul ya, nanti besok bakalan lebih dilatih lagi. Insya Allah nggak ada salah. Kalau salah diulang gitu. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Nah mungkin ada ini pesan-pesan buat teman-teman yang masih takut-takut masuk Islam. Apa ya? Apa? Minum dulu mas. Tangannya mulai dingin lagi. Jangan takut katanya lah ya. Takut. Masuk Islam itu mudah dan menyenangkan. Gitu ya. Ya. Mudah dan menyenangkan. Masuk Islam itu tanpa paksaan ya. Iya. Hati gembira ya. Gembira. Masuk Islam senyum-senyum. Nah, kalau nggak gembira berarti masuk Islam merengut, ya, cemberut. Nah, masuk Islam senyum-senyum berarti bahagia juga insya Allah. Ya, semoga dari ini semakin banyak kebahagiaan yang akan menyusul. Ya, amin insya Allah. Baik, itu ada yang mau ditanyakan nggak Mas Rafael? Cukup sih. Cukup ya, aman ya. Mas Mas Akbar mungkin? Nggak ada, aman? Ada support nggak buat Mas Rafael nih, teman lamanya selama 2 jam? Ya, ada sedikit mungkin. Ya semoga betah-betah aja sih di Islam. Semoga nggak terpengaruh lagi sama keluarga, ajak-ajakan orang lagi buat balik ke agama yang lama. Nah itu aja. Gitu ya Mas ya? Ya, Masya Allah. Makasih Mas Akbar waktunya. Baik, itu udah selesai ya. Berarti sudah komplit. Ya, alhamdulillah telah kita saksikan bersama teman-teman sekalian ikrar syahadat dari saudara kita Mas Rafael. Nah, sama-sama kita doakan semoga Mas Rafael Allah mudahkan dalam mempelajari Islam. Semoga Allah istiqomahkan hatinya sampai husnul khatimah dan Allah mudahkan Mas Rafael untuk menjalankan syariat Islam dengan paripurna. Demikian pensyahadatan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat ya Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Udah nggak dingin tangannya. Jadi kan sudah wajib sholat ya. Syarat sahnya seorang muslim untuk sholat itu adalah suci ya. Nah, ketika orang baru masuk Islam, bersucinya adalah dengan mandi. Kalau dulu Katolik dimandikan berarti? Ya, dibaptis. Dibaptis, kan dicelup ya? Dicelup. Kalau di Islam mandi sendiri. Nggak perlu kita mandikan. Nanti kalau udah nggak bisa mandi baru kita mandikan. Udah kaku, baru dimandikan. Aduh. Amin. Kalau sekarang bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Nah, setelah ini mandi besar namanya, mandi wajib. Ya. Tuntunannya ada dalam buku itu. Nah, kalau tidak bisa menjalankan dengan sempurna apa yang ada di dalam buku untuk saat ini karena baru memulai, berarti yang penting niatnya. Ya. Niatnya membersihkan diri karena Allah Taala dan perbuatannya membersihkan seluruh tubuh, memastikan seluruh tubuh terbasuh air, ya, tidak terkecuali, gitu ya. Nah, bersih semua, sudah sah dengan mandi wajib. Oke, mandi biasa sama mandi wajib secara gerakan sama, ya kan? Cuman yang membedakan adalah niatnya. Ya. Makanya niat itulah yang menjadikan sesuatu perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak ibadah. Nah, setelah itu, setelah mandi, Mas Rafael nanti bakalan sholat isya karena ini udah waktu isya ya. Untuk isya sholat 4 rakaat. Nanti bisa ditemenin sama temannya Mas Akbar. Nah, diimamin sama Mas Akbar. Mas Akbar udah pro Muhammad Akbar. Apa namanya? Ponakannya Ustadz.
Ponakannya ulama di Palembang. Nah, ini nanti bisa belajar sama Mas Akbar, bisa diimami sama Mas Akbar. Nanti diajarin juga gimana wudhu ya, nggak masalah. Sama aja. Baca-baca di bukunya nggak masalah. Nah, setelah itu sholat. Nah, besok subuh nggak sholat lagi. Sekarang subuh jam 4. Jadi jam 4 dah bangun. Biasa bangun pagi nggak? Biasa bangun jam 6:30. 6:30. Berarti sekarang harus bangun jam 4. Nah, ya